Bab 830. Kalian kawin lari. George Kiao benar-benar cerewet. Duduk. Kemudian, dia mulai berbicara tanpa henti. Yuchi, kakekmu telah meneleponku, aku lihat dia bertekad untuk membuatmu bertunangan dengan merlinduanmu. Selain itu aku merasa dia mulai curiga padamu. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sambil berkata begitu, dia mengedipkan mata pada Audrey Han. Audrey Han tidak tahu apa yang ingin dilakukan George Kiao, seharusnya dia tidak menyebutkan hal ini. Tapi George Kiao seperti sengaja, setelah selesai bicara, dia masih berkata, kamu tidak bisa membiarkan kakak iparku dianiaya seperti ini denganmu, kan? Saat suara itu memudar, gerakan tangan Golden Ye berhenti, dan dia perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya tampak seperti kail. Apa yang ingin kamu katakan? George Kiao melengkungkan bibirnya dan merentangkan tangannya, aku mengkhawatirkan kalian. Seberapa kuat kakekmu, kamu juga tahu akan hal itu, jika dia menyadari bahwa kamu tidak bertunangan dengan merlinduanmu karena kakak ipar, maka dia tidak mengatakan sisanya, tapi semua orang sudah mengerti. Awalnya, George Kiao tidak akan mengatakan ini di depan Audrey Han. Dia takut membicarakan kakak ipar, tapi sekarang berbeda. Dia tahu banyak rahasia kakak iparnya, dan juga tahu masa lalunya dengan Yuchi. Jadi sekarang dia bisa mengatakan apa saja, dia bisa mengatakan apapun yang dia pikirkan. Tapi alis Golden Ye sedikit mengerut karena kata-katanya, George Kiao mengklarifikasi semua yang ingin dia tangani dengan tenang. Audrey Han di sebelahnya memegang makanan dengan sumpit, dan makan dengan serius. Golden Ye tidak bisa tidak melihat dengan sudut matanya, dan dia dapat menyadari raut mukanya sangat serius. Golden Ye terdiam, sepertinya dia benar-benar serius tentang makan. Apakah kata-kata yang dikatakan George Kiao barusan tidak masuk ke hatinya sama sekali? Entah kenapa, Golden Ye tiba-tiba merasa kesal, penampilannya tidak peduli, apakah posisinya di hatinya tidak penting sama sekali. Akibatnya, mata Golden Ye dipenuhi dengan emosi lain. Audrey Han pada awalnya tidak memiliki nafsu makan, tetapi entah kenapa, dia mencium aroma makanan vegetarian, nafsu makannya kewalahan, jadi dia tanpa sadar mengambil sumpitnya dan makan sesuatu. Dia masih berpikir bahwa mungkin bayi kecil itu menyukai baunya, dan dia merasa ada pandangan yang sangat kesal di sekelilingnya. Dia melihat ke samping tanpa sadar, dia melihat Golden Ye menatapnya dengan dalam dan seperti serigala. Tepat ketika Audrey Han merasa dirinya ada yang salah, mata Golden Ye sedikit menyipit, diam. George Kiao. Atau kalau tidak, jika benar-benar tidak bisa, kamu dan kakak ipar pulang ke Tiongkok untuk menghindar. Mendengar ini, sumpit Audrey Han hampir jatuh ke tanah. Dia menatap George Kiao dengan tidak percaya, matanya seolah berkata, apakah kamu sudah gila? George Kiao jelas sengaja. Dia bukannya tidak melihat mata Audrey Han, tetapi dia menghindarinya dengan sengaja, dan kemudian berkata langsung, Yuchi, aku merasa ini cara yang bagus. Aku sangat tahu dengan jelas temperamen kakekmu, bagaimana kalau kalian berdua kawin lari saja, langsung pulang ke Tiongkok. Aku bisa menyembunyikannya dari kakek Yuchi, tunggu sampai kakak ipar hamil, maka bisa. Mendengar ini, Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak menyembur, lalu batuk dengan mulut tertutup. Dia terbatuk begitu parah sampai wajahnya yang putih memerah, sepasang tangan besar menepuk punggungnya dan mengikuti napasnya, kemudian sudut mata Audrey Han memperhatikan tangan Golden Ye dengan cepat menuangkan secangkir teh untuknya dan membantunya untuk minum. Audrey Han batuk sebentar sebelum berhenti, dia menyesap teh masuk ke dalam mulutnya. George Kiao mengedipkan matanya dan memperhatikan dengan datar. Setelah memastikan dia berhenti batuk, dia mulai berkata, kakak ipar, cara yang kusebutkan tadi. Diam. Golden Ye memarahinya dengan dingin. George Kiao tidak bersedia, dia mendengus, kenapa aku harus diam? Aku merasa saranku cukup bagus,
kalian di sini pun cepat atau lambat akan ketahuan Tuan Besar. Makanan ini tidak bisa membungkam mulutmu ya. Golden Ye mengerutkan kening, dia menatap George Kiao di depannya dengan tatapan tajam, urat biru di dahinya berdetak tiba-tiba. Hari ini George Kiao benar-benar tidak normal, berkata langsung di depan Audrey, ya sudahlah, tapi dia bahkan memunculkan ide-ide buruk ini. George Kiao melihat bahwa Golden Ye benar-benar marah, jadi dia menutup mulutnya dan kemudian menyumbat mulutnya dengan sumpit. Iya, berhenti bicara dan makan saja, tunggu sampai mereka mencerna apa yang tadi dikatakan, baru kejar lagi. Sejak George Kiao mengajukan saran tadi, suasana di balik meja makan menjadi sangat canggung. Audrey Han makan dalam diam, semuanya tak begitu banyak bicara. Ketika Audrey Han sudah cukup kenyang, dia baru menyadari Golden Ye sama sekali tidak menggerakkan sumpitnya. Dia duduk di sana dengan alis berkerut dan bibir tipisnya terkatup rapat. Sedangkan George Kiao sudah hampir menghabisi seluruh makanan yang ada di meja makan, sambil memandang Golden Ye dan berkata, yang lain makan, kamu hanya duduk, pantas saja lambungmu tidak bagus. Lambung tidak bagus. Audrey Han bertanya tanpa sadar. Mengapa dia tidak menyadari bahwa dia memiliki masalah perut selama ini? George Kiao mengangguk, ya, dia terbaring untuk waktu yang lama ketika dia terluka. Meskipun dia memiliki penyelidikan yang baik setelah bangun, dia benar-benar tidak makan dengan baik. Itu bukan masalah perut yang serius, tetapi terkadang akan kumat. Dia pernah melihat Yuchi sakit perut. Saat itu, dia seperti sedang minum di bar. Kadar alkoholnya sangat tinggi hingga hampir membakar perutnya. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Audrey Han menatap Golden Ye dengan cemas, lambungmu sakit dan masih tidak makan. Apa yang kamu pikirkan? Golden Ye tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya memandang George Kiao, sudah kenyang. George Kiao bersendawa penuh, dan ketika dia hendak berbicara, dia mendengar Golden Ye melontarkan rasa jijik yang dingin, kalau sudah kenyang, pergi sana. George Kiao. Sial, dia benar-benar membantu Yuchi hanya ketika kepalanya ditendang oleh keledai. Dia selalu memandang rendah dirinya seperti ini setiap saat. Huff, aku terlalu malas untuk berbicara dengannya, tetapi George Kiao dapat melihat bahwa dia terus mengerutkan kening dengan erat. Dia pasti memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Audrey Han, jadi akhirnya dia pergi. Jadi George Kiao merapikan diri, pergi ya tinggal pergi, hari ini kamu yang traktir, aku pergi dulu. Setelah berbicara, tidak peduli apa reaksi Golden Ye, dia bangkit dan berjalan pergi. Ketika dia sampai di luar, dia menoleh untuk menunjukkan senyum khas kepada Audrey Han dan berteriak, kakak ipar, saran yang kuajukan tadi benar-benar serius loh, kurasa kamu bisa mempertimbangkannya. Bicara tentang mempertimbangkannya, dia dengan sengaja meningkatkan nada suaranya, seolah-olah dia sedang mengingatkan sesuatu. Audrey Han tergerak. Ini memang saran yang bagus. Jika Golden Ye bersedia kembali ke Tiongkok bersamanya, maka dia bisa membawanya ke tempat dia tinggal sebelumnya, ini akan membantunya memulihkan ingatannya. Tapi Golden Ye pasti tidak akan setuju, jadi Audrey Han hanya bisa batuk ringan, dia sepertinya hanya main-main, kamu jangan. Benarkah? Mata dingin Golden Ye jatuh di wajahnya, bibirnya yang tipis terbuka dengan ringan, kenapa aku merasa sarannya tidak buruk? Bersambung.